Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelas 8 Saudah, pelajaran sorof ya. Kemarin kalian terakhir sorof halaman ini ya, halaman ini kan. Nah sekarang kita lanjut ke bab faslur rabi, bab keempat. Ustazah jelasin sedikit tentang judulnya. Nanti habis itu baru kita pindah ke papan tulis. Nih, jadi judulnya kan al-ismu bin nazari ila ta'yinhi. Isim. Jadi al-ismu bin nazar. Jadi isim itu ada yang intinya, biar kalian gak bingung, isim itu ada yang gak jelas, ada yang jelas. Ya. Jadi kejelasan isim itu ditinjau dari kejelasannya. Jadi pokoknya isim itu ada dua, ada yang gak jelas, ada yang jelas. Nah ini dua, jadi isim itu terbagi menjadi dua. Nakiroh itu lihat isim yang belum jelas, bendanya masih umum. Terus yang kedua isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu yang sudah jelas bendanya. Sekarang kita pindah ke papan tulis. Nah untuk yang tadi malam udah nyatet berarti insya Allah paham. Sekarang udah ada catatannya, lihat catatannya sekarang. Jadi nih terbagi menjadi dua kan, ismun nakiroh wa ismul ma'rifah. Jadi isim nakiroh itu yang bendanya masih umum. Kalau misalnya sesuatu masih umum berarti kalian belum tahu kan sesuatu itu tuh apa, punya siapa, kenapa gitu. Jadi masih umum. Misalnya tolibun, siswa laki-laki. Kalian udah tahu belum dia tuh siswa dari sekolah mana, siswa kelas berapa. Nah itu makanya dibilang masih umum karena belum diketahui, pokoknya dia siswa aja tapi nggak tahu dia siswa sekolah mana, umurnya berapa, namanya siapa. Itu namanya ismun nakiroh gitu. Jadi nakiroh itu artinya umum ya, belum diketahui, masih belum jelas, kalian tulis artinya. Nah terus sekarang pindah ke ismul ma'rifah. Ma'rifah itu artinya yang sudah diketahui, tulis artinya biar nggak bingung. Nih yang sudah tertentu atau jelas. Contoh at-talibu, murid. Nah di sini kalau misalnya udah pakai alif lam berarti tandanya tuh kita udah tahu kalau misalnya oh dia ini murid sekolah Islamic Center gitu. Jadi sudah tertentu. Terus Alkitabu, oh ini bukunya si Ahmad gitu, bukunya si dia gitu. Jadi kita tahu kepemilikan buku ini. Jadi tujuan kita belajar ini itu begini loh, biar kalian itu ketika berbicara bahasa Arab itu tuh tahu. Jadi misalnya gini, kalian mau bilang ke teman kalian kalau misalnya si Ahmad ini tuh teman saya dari sekolah saya. Berarti di sini kalian statusnya tahu kan kalau misalnya Ahmad ini tuh teman sekelas saya gitu. Maksudnya berarti Ahmad itu apa? Sudah tertentu kan, Ahmad itu sudah jelas siapa gitu. Kalian bukan cuma tahu kalau dia itu tuh murid doang, enggak, tapi kalian udah tahu rumahnya di mana, nama panjangnya dia siapa, tempat tinggalnya dia di mana gitu, kelas berapa. Nah maka ketika itu kalian bilangnya hadzat tolibu gitu. Jadi biar kalian tuh bisa aja bedain. Terus misalnya kalian mau ngomong ini murid gitu. Misalnya ada yang nanya, misalnya teman kalian kan nanya ke kalian, itu siapa yang di sampingmu? Nah di situ kalian statusnya nggak tahu nama dia itu siapa. Nama dia siapa nggak tahu, dia kelas berapa nggak tahu, dia murid di mana nggak tahu, tapi kalian tahu kalau dia itu adalah seorang murid. Berarti ketika itu kalian bilangnya hadza tolibun gitu, karena kalian masih rancu dia ini muridnya tuh sekolah mana, pokoknya kalian belum tahu siapa dia gitu. Jadi kalian bilangnya hadza tolibun gitu. Nah bedanya berarti di sini kalian udah bisa lihat kan bedanya tuh apa, ya kan? Bedanya kalau misalnya yang ini pakai tanwin bun,
ya kan? Bun. Terus bedanya lagi apa? Gak ada alif lamnya yang ini, ya kan? Kalau yang ini ada alif lam tapi gak tanwin gitu. Karena nih alif lam sama tanwin itu bisa apa aja ya? Tanwin itu bisa tanwin fathah, tanwin kasrah, sama dhammatain ini. Nah, jadi alif lam sama tanwin itu nggak akan bisa bertemu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih, misalnya ini tolibun, terus di depannya dikasih alif lam atau libun. Nah, itu tuh nggak akan bisa. Berarti kalau misalnya depannya dikasih alif lam, berarti dhammatainnya ini diganti jadi dhammah biasa. Bukan, nah kan dhammatain itu ada dua ya. Jangan bingung ya, dhammatain tuh ini nih, tanwin ini. Itu ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya kayak gini. Mungkin kalian biasa makanya yang kayak gini ya. Kalau ustazah makanya yang kayak gini. Jadi kalian jangan bingung ya. Nah, jadi kalau misalnya udah ada alif lam, nggak boleh lagi dia dhammatain, nggak boleh. Tapi, nah dhammah biasa kayak gini gitu. Insya Allah kalian udah paham kan? Bedanya isim nakirah sama isim ma'rifah. Nah, di kesempatan kali ini kita ngebahas dulu isim ma'rifah ya. Karena isim ma'rifah aja penjelasannya tuh udah panjang segini. Isim nakirah belum ustazah tulis nih, nanti kalian takutnya bingung. Jadi insya Allah kita lanjutin di kesempatan selanjutnya isim nakirah. Sekarang kita lihat. Jadi isim kapan dia itu bisa ma'rifah, bisa tertentu, itu kita lihat tandanya. Jadi tandanya isim itu tuh ma'rifah atau nakirah. Nah, jadi kalau ada tandanya kita bisa lihat kan, berarti dia itu ma'rifah gitu. Sekarang lihat tandanya ada berapa? Dua. Satu, ada alif lamnya, alif lam. Seperti yang dicontoh, ada alif lamnya kan? Nah, berarti kalau misalnya kalian menemukan isim yang ada alif lamnya, berarti dia isim ma'rifah. Terus tanda kedua, ad-dhamir, ismud dhamir, kata ganti nama, terbagi lagi menjadi dua, dhamirun mustatir wa dhamirun zahir. Mustatir itu artinya yang tak nampak. Jadi dhamirnya itu tuh nggak nampak, padahal di situ ada dhamirnya. Ustazah contohin ya. Nih, kalian tulis kalau bisa dhamir secara umum. Jadi kenapa ulang? Salah satu tanda isim itu tuh ma'rifah ialah ada dhamirnya. Sekarang kita lihat kitab itu isim apa enggak? Bukan fiil kan? Berarti isim. Nah, mana dhamirnya? Dhamirnya itu ini, ha. Nah, artinya apa? Kitabuha. Bukunya dia perempuan. Jadi misalnya kalian ditanya, itu buku siapa? Terus yang jawab kitabuha. Misalnya yang pemilik buku ini ada di samping dia. Terus dia bilang kitabuha gitu. Bukunya dia. Berarti karena ada dhamir ini, jadi jelas nggak bukunya siapa? Jelas kan? Jadi di situ ada 3 orang nih, ada 3 orang. Ini pemilik buku. Ini pemilik buku. Ini nanya ke B. Ini buku siapa gitu? Ini buku siapa? Buku siapa? Kata A. Terus kata B nunjuk ke C, kitabuha. Bukunya dia. Berarti di sini jelas nggak bukunya punya siapa? Jelas kan? Nah, makanya dhamir, kalau masuk dhamir, maka isim itu menjadi jelas punya siapa ya. Jadi ma'rifah, dia jadi ma'rifah karena ada apanya? Karena ada dhamirnya. Nih dhamirnya ya kan? Insya Allah paham kan? Terus kitabuhu sama, cuman ini dhamirnya dia laki-laki. Ya, misalnya
Ahmad nanya ke Khalid, ini buku siapa? Terus Khalid nunjuk ke Ali, kitabuhu, bukunya dia gitu. Jadi jelaskan itu buku siapa. Nah, karena kemasukan domir, maka kitab ini jadi jelas punya siapa gitu. Paham ya insyaallah? Nah, sekarang kita balik ke isim domir itu terbagi menjadi dua. Ada yang domir mustatir, tidak nampak domirnya, ada yang domir zohir. Nah, ini kenapa kosong Ustazah di sini? Belum. Jadi nanti Ustazah barengan sama bahas isim nakirah di kesempatan selanjutnya sama domir mustatir. Jadi sekarang kita bahas dulu domirun zohir, domir yang jelas, yang nampak domirnya itu ada. Nah, domirun zohir itu terbagi lagi menjadi dua, ya, munfasilun wa muttasilun. Munfasil apa artinya? Munfasil itu artinya terputus atau terpisah. Muttasil artinya bersambung. Nampakkan jelas, berarti di sini domirnya tuh kepisah, yang ini domirnya tersambung. Nah, yang munfasil nanti penjelasannya. Sekarang penjelasan yang muttasil. Nah, jadi domir muttasil itu terbagi lagi menjadi tiga. Raf'in muttasil, wa nasbin muttasil, wa jarrin munfasil. Sekarang Ustazah jelasin apa itu raf'un muttasil, nasbun muttasil, sama jarrin muttasil. Kalian pasti bingung kan? Sekarang penjelasan untuk raf'un muttasil dulu ya. Raf'un muttasil yang pertama. Jadi raf'un muttasil itu apa? Takunu daiman muttasilah bil fi'li au bikana wa akhwatiha. Jadi raf'un muttasil itu kapan? Itu nih, jadi raf'un muttasil itu selalu bersambung muttasilah wil fi'li dengan fi'il, dengan pekerjaan, atau dengan kana wa akhwatiha. Langsung ke contoh aja biar kalian gak bingung. Yang pertama, ta'ul fa'il. Fa'il kalian tahu kan arti fa'il? Arti fa'il kan pelaku ya, pelaku. Nah, harokat fa'il itu apa? Selalu domah. Nah, domah itu apa? Marfu, rofa kan? Makanya dia raf'un muttasil. Sekarang kita lihat contoh. Darostu. Artinya apa? Aku telah belajar nih ya. Aku telah belajar. Nah, di sini siapa pelakunya? Aku ya kan? Aku telah belajar. Nah, berarti darosa artinya kan belajar. Tunya ini kan aku kan? Aku telah belajar. Nah, makanya di sini tunya ini dia ini fa'il, pelaku. Sedangkan fa'il itu harokatnya selalu rofa, selalu domah. Jadi makanya itu dia ini apa bentuknya? Ta, ya kan? Tapi statusnya dia apa? Fa'il. Makanya namanya ta'ul fa'il gitu. Jadi kalau misalnya ada darostu begini, kalian lihat catatan kalian ulang, berarti dia adalah domirun raf'in muttasil. Gini, kan kita tadi kan lagi bahas tentang itu kan isim, ada yang ma'rifah, ada yang nakirah, ya kan? Ma'rifah itu yang jelas, nakirah yang rancu. Nah, salah satu tanda suatu isim itu jelas adalah masuk alif lam. Kalian lihat catatannya,
ada dua kan, masuk alif lam sama domir, masuk domir. Terus terbagi lagi kan menjadi dua. Domir ada yang zohir, ada yang mustatir. Nah, sekarang ini kan kita belajar yang zohir. Nah, berarti sekarang gini, daros tuh aku belajar. Berarti di sini udah jelas kan siapa yang belajar. Siapanya tuh udah jelas, aku, si aku. Dia ini yang ngomong, yang belajar. Berarti dia sudah jelas isimnya itu. Perkataan dia itu sudah jelas. Makanya itu disebut ismu zohir gitu. Sekarang darosti sama apa darosti, kamu satu perempuan telah belajar. Berarti yang fa'ilnya siapa di sini? Pelakunya. Dia perempuan itu kan. Berarti ti di sini statusnya apa? Fa'il. Jadi ti-nya tuh di sini tuh fa'il nih. Sekarang lanjut darostunna. Kalian perempuan telah belajar artinya. Berarti di sini yang pelakunya si mereka perempuan ya kan. Nah, tunnanya ini. Nah, makanya dia taknya ini dibilang taul fa'il. Taknya pelaku. Lanjut darostuma. Kalian perempuan dua telah belajar. Berarti fa'ilnya yang ini taul fa'il. Darostunna, kalian banyak perempuan telah belajar. Nah, berarti ini kan fa'ilnya tunna. Kalian banyak perempuan. Lanjut yang kedua. Jadi tadi tu taul fa'il kayak gini tadi, tuti, tunna, tuma, tunna. Sekarang nah ini biasanya di apa? Di nahnu. Ya kan huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah ini tuh maksudnya nanya nahnu. Nih, karena nahnu kalau misalnya digabung ke fa'il jadinya nah kayak gini kan. Nah, darosna artinya apa? Kita telah belajar. Dia di sini berarti di sini pelakunya siapa? Kita kan? Kita. Nah, berarti di sini dia statusnya di sini tuh di sini tuh fa'il. Statusnya dia fa'il. Sedangkan fa'il selalu rofa doma. Nah, makanya dia rof'un muttasil. Lanjut ke nomor 3. Wawul jamaah. Jamaah itu apa artinya? Namanya aja jamaah berarti yang menunjukkan banyak. Wow yang menunjukkan banyak. Misal darosu. Darosu itu artinya mereka laki-laki banyak telah belajar. Nah, di sini kan daros. Daros ini fiil ya kan, fiil. Fiil itu apa? Kata kerjanya kan, darosanya. Nah, fa'ilnya mana? Pelakunya. Ini darosu yang menunjukkan fa'il. Dia statusnya fa'il. Makanya dia rofa. Rofa itu doma. Doma itu rofa itu doma sama aja. Tuh, jadi dia masuk ke rof'in mutasil karena statusnya dia fa'il. Dan fa'il selalu rofa gitu. Selanjutnya sama seperti itu semua ya, darusuna. Pokoknya kalian tahu kan artinya semuanya. Udah rusuh itu artinya kalian para laki-laki belajarlah. Belajarlah, kalimat perintah. Berarti di sini yang diperintahkan siapa? Banyak laki-laki itu kan. Berarti mereka pelakunya. Nah, makanya di sini wawunya jadi fa'il statusnya. Dan fa'il selalu rofa. Lanjut ke keempat. Ya'ul mukhatabah. Apa sih ya'ul mukhatabah itu? Ya, tahu kan kalian huruf ya? Huruf ya biasa kayak gini.
Mukhotobah itu artinya lawan bicara. Jadi yaknya si lawan bicara. Contoh, masuk ke contoh biar kalian gak bingung. Tadarusina. Nih, tadarusina itu artinya tadarusina itu artinya kamu satu perempuan belajar, sedang belajar. Nah, berarti di sini pelakunya siapa? Si perempuan itu kan? Kan artinya kamu satu perempuan sedang belajar. Nah, berarti si pelaku yang sedang belajar ini si satu perempuan itu. Nah, yang menunjukkan perempuan itu mana? Ini, si na ini. Ininya kan fiil, ya kan? Fiil, kata kerjanya doang. Failnya yang ini. Makanya dia statusnya fa'il selalu rofa. Udurusi, kamu belajarlah. Jadi gini, kenapa dibilang yaul mukhotobah? Karena kita kan ngomong ke dia kan, kamu sedang belajar. Jadi berarti dia ini lawan bicara kan? Iya gitu, makanya dibilangnya yaul mukhotobah, ya lawan bicara. Udurusi, kamu belajarlah. Berarti ya ini menunjukkan kita ngomong ke dia kan, lawan bicaranya kita nyuruh dia. Nah, makanya di sini pelakunya kan dia, berarti yang disuruh. Statusnya dia fa'il selalu rofa. Terus nunun niswah terakhir. Niswah itu artinya perempuan. Nun itu ya huruf nun biasa. Huruf nun biasa gini. Lihat contoh. Darosna. Kita telah belajar. Kita perempuan telah belajar. Berarti fa'ilnya, pelakunya kita. Kita kan. Nah, di sini mana yang menunjukkan kita? Nah, kalau darosna kan cuman fiil ya kan. Nah, darosna, nanya ini statusnya fa'il selalu rofa. Lanjut, ya darusna, kalian perempuan sedang belajar. Berarti di sini yang sedang belajar siapa? Kalian perempuan. Berarti mereka apa? Pelaku selalu pelaku itu adalah fa'il selalu rofa. Ya darusna. Yang menunjukkan mereka perempuan yang mana? Nunnya ini kan. Nah, jadi dia adalah nunun niswah. Darusna sama. Nanya statusnya fa'il. Nah, jadi misalnya kalian bilang darosna, kita perempuan telah belajar. Jelas nggak? Yang udah belajar itu siapa? Kita, karena orang itu kan ngomong sendiri, kita telah belajar. Oh, berarti yang telah belajar itu adalah mereka gitu, si kitanya ini. Berarti udah jelas kan suatu kalimat itu jelas. Nah, makanya dia domir ini semua masuk ke isim dhohir, kalimat yang jelas gitu ya. Jadi ingat-ingat ini tuh nyambung ke isim dhohir tadi. Kita kan bahas isim dhohir ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas yang nakiroh itu yang gak jelas. Nah, kalian udah paham kan? Jadi kenapa dibilang dhohir jelas? Karena jelas siapa yang melakukan. Darostu, aku. Kalimatnya sudah jelas. Nah, nanti kalian tunggu penjelasan yang nakiroh. Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas, sudah minta maaf. Kalian tolong tanya ya. Di video tanyanya nggak apa-apa. Pokoknya tanya aja, jangan sampai nggak pahamnya itu banyak gitu. Maksudnya bertumpuk jadinya banyak. Dah. Mungkin sekian pertemuan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat, amin.
Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.